Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anak dikasih Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita saat hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian penyembahan yang berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami anak-anak-Mu boleh ada berkumpul. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan kami, urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh merasakan suasana surga di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan buka dan tabiskan ibadah kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak dikasih Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian untuk bergirang-girang memuliakan Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini dengan sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus, kita pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, ya.
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik, puji Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan, lagu yang berkata, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebelum kami mulai ibadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka memiliki kesungguh-sungguhan di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis, roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menguduskan, menyucikan tubuh jiwa roh kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Buka bersama Alkitab kita dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, itu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada seorang pemuda dan pemudi yang sudah bertunangan, namanya Maria dengan Yusuf ya. Maria dengan Yusuf ini mereka adalah seorang pemuda yang firman Allah berkata Yusuf ini adalah seorang pemuda yang tulus hatinya ya. Kita lihat bersama di dalam Matius 1 ayat yang ke-19 ya. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ya. Jadi Yusuf ini adalah seorang anak muda yang tulus hatinya ya. Sedangkan Maria ini adalah seorang perempuan ya, seorang gadis yang perawan, yang suci ya. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan ya. Dia adalah perempuan yang kudus, yang suci, yang perawan, yang menjaga hidup kudus ketika dia masih muda. Ini adalah pribadi daripada Maria. Itulah sebabnya Yusuf dengan Maria ini ya dipilih oleh Tuhan,
karena mereka adalah seorang pemuda yang tulus hati dan seorang pemuda yang menjaga hidupnya semasa dia muda, menjaga kekudusan dengan baik. Nah, anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika Maria sedang ada di dalam kamar, ya, malaikat datang kepada Maria. Ya, Maria ini disampaikan bahwa engkau akan mengandung, ya, dan engkau akan melahirkan seorang anak, ya, seorang anak laki-laki. Ya, dia akan menyelamatkan umat manusia. Nah, tapi Maria ketika mendengar berita itu, ya, dari malaikat, waktu dia dalam kamar, malaikat datang kepada dia, dia terkejut, tapi sekaligus dia secara manusia dia senang karena bisa melihat malaikat. Nah, malaikat menyampaikan bahwa dia akan hamil. Bagaimana dia katakan kepada malaikat, malaikat, bagaimana mungkin aku hamil? Aku belum bersuami. Ya, tapi malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan masuk dalam kandunganmu dan akan menjadi janin manusia, dan anak itu nanti akan lahir anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ketika malaikat itu berkata demikian, malaikat berkata bahwa dia inilah yang akan menebus dosa manusia. Ketika malaikat Gabriel itu pergi, ya, dia menyimpan semua kejadian itu dalam hatinya. Dan ketika sebelum malaikat itu pergi, ya, Maria itu berkata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Jadi secara manusia, Maria ini adalah seorang perempuan yang mau menerima kondisi apapun yang sedang dialami. Anak-anak, Maria akhirnya hamil, sedangkan waktu itu dia masih bertunangan, belum menikah dengan Yusuf. Nah, Yusuf ketika mendengar bahwa Maria ini hamil, Yusuf secara diam-diam, ya, dia ingin untuk meninggalkan Maria. Dia ingin putus hubungan dengan Maria. Dia secara diam-diam mau meninggalkan Maria. Tetapi kemudian malaikat kembali datang kepada Yusuf. Ya, malaikat datang kepada Yusuf dan malaikat itu berkata, ya, ayat yang ke-20 dari Matius 1 ayat 20 dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi Yusuf ini, malaikat datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Ya. Di dalam mimpi malaikat itu berkata bahwa jangan engkau menceraikan Maria, sebab Maria ini hamil bukan karena dia berhubungan dengan laki-laki lain, tapi Maria ini hamil dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf ini tidak meninggalkan Maria. Akhirnya dia menikah dengan Maria, tetapi dia tidak pernah menyentuh Maria karena ada benih Roh Kudus di dalam kandungan Maria, sehingga mereka tidak melakukan hubungan suami istri selama Maria hamil oleh Roh Kudus. Selama 9 bulan Maria hamil. Kemudian ketika mau dekat melahirkan, Maria ini dengan Yusuf pergi ke Nazaret. Ya. Yusuf ke Nazaret, ya, untuk mendaftarkan diri mereka karena mereka adalah berasal dari Nazaret. Nah, ketika itu kampung Yusuf ini adalah Betlehem, mereka ke Betlehem. Tapi sampai di sana ternyata tempat itu sangat padat penduduknya, karena semua penduduk Betlehem dari segala penjuru dunia ini mereka datang ke sana untuk mendaftarkan diri mereka.
ya orang-orang yang berasal dari Betlehem semua harus kembali ke Betlehem. Sehingga seluruh penginapan, seluruh tempat-tempat yang ada penuh. Ketika itu Tuhan Yesus mau lahir dari kandungan Maria. Maria mau melahirkan, tapi tidak ada tempat. Ya, tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Akhirnya karena sudah sangat sakit perut Maria ini, tiba-tiba mereka melihat, aduh, sana ada kandang. Kita pergi saja ke kandang daripada kita melahirkan di jalan. Ayo kita ke kandang. Akhirnya Maria dengan Yusuf pergi ke kandang domba. Di sanalah Tuhan Yesus lahir dan ditaruh di dalam palungan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saat Tuhan Yesus lahir, ya, adalah merupakan berita sukacita, dan berita itu disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala, ya, gembala-gembala yang sedang mengembalakan kambing domba, disampaikan bahwa hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, ya, di Betlehem. Nah, akhirnya gembala-gembala itu pergi mencari, ya, di mana di Betlehem itu, di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, berita kelahiran Tuhan Yesus itu sampai sekarang terus diperingati oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus. Kita juga anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, ya, karena untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab tidak ada di kolong langit ini yang bisa menghapus dosa manusia. Ya, kalau hanya untuk menghapus noda dari baju, ya, kotoran di rumah bisa dengan cara dibersihkan. Tetapi membersihkan dosa manusia tidak ada yang bisa lakukan. Yang bisa melakukan hanya lewat penebusan, dan penebusan itu dilakukan oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita bersyukur anak-anak dikasih Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, ya, firman Allah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita belajar dari kebenaran ini. Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Kita juga anak-anak harus belajar tulus hatinya. Maria adalah seorang perempuan yang menjaga hidup kudus. Kita juga sebagai anak-anak mari menjaga hidup yang kudus. Ya, jangan sembarang bergaul. Ya, anak-anak, jangan sembarang bergaul sehingga merusak hidup kita sendiri. Mari anak-anak, firman Tuhan cukup sekian. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk kita masuk di dalam doa sesudah mendengarkan firman Tuhan, sekaligus sebagai doa penutup. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata, "Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan untuk doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah. Kami percaya kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh ketaatan, ketekunan, kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau hadir dalam hati kami, firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi hikmat bagi kami. Bahkan firman-Mu mampu mengubah kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi sertai di sepanjang minggu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota saat ini. Tuhan juga menjaga, melindungi, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang adalah Immanuel yang akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom.